Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa bersama channel ini untuk memberikan updatean terbaru sirkuit Mandalika sebagaimana jadinya sekarang, terbarunya seperti apa. Mendekati MotoGP yang tinggal hitung hari. Jadi tinggal 3 hari lagi sirkuit Mandalika akan kembali menggelar event besar paling bergengsi di dunia, yaitu MotoGP. Dan seperti apa kesiapan dari sirkuit Mandalika pada sore hari ini, kita pantau di pukul 17.30 kita mengudara pada hari ini di tanggal 24 September 2024. Dan di sini kita langsung saja mengawali pantauan kita pada sore hari ini untuk melihat terbarunya seperti apa dari area rumput sirkuit Mandalika selama dari kesibukan perawatan rutin yang terus dilakukan sampai sekarang ini. Nah, jadi akan terus dilakukan penyiraman sehingga nanti hasilnya maksimal. Ya, digelarnya balapan MotoGP nampak kelihatan rumput di pinggir trek pinggir kanan sirkuit Mandalika nampak hijau di tampilan televisi internasional. Semua dunia bisa melihat sirkuit Mandalika ini, mulai dari layout lintasan yang keren dan cantik, dan juga warna dari cat sirkuit Mandalika yang baru karena sudah dilakukan pengecatan ulang, dan pengecatan ulang tersebut sudah tuntas 100%. Sudah lama ya, tuntas sekitar 5 hari yang lalu. Dan kemudian tampilan baru terdapat di area rumput sirkuit Mandalika. Ini ada sponsor dari BMW ya, sejenis plastik khusus ya, terpal dibentangkan di area rumput sehingga nanti akan disorot ya dari kamera helikopter, teman. Dan inilah dia lintasan dari tikungan 1 ya, seperti ini tajamnya. Dan juga aspal sirkuit Mandalika bersih dan kinclong karena terus dilakukan pembersihan sampai nanti di penghujung menjelang 1 hari MotoGP digelar, teman ya. Iya, sehingga sampai dengan sore hari ini ya, pembersihan trek line terus dilakukan di sirkuit Mandalika oleh tim tenaga lokal yang mengendarai dari 3 unit road sweeper, teman ya, yang melakukan bertugas untuk membersihkan aspal lintasan sirkuit Mandalika. Sehingga sejauh ini sudah menunjukkan aspal tersebut sudah bersih dan kinclong. Nah, dan kemudian di sini kita lihat hal baru ya yang tidak ada pada tahun lalu. Sekarang ini dibuatkan untuk tribun tambahan. Ya, sekelas dari tribun VVIP Deluxe ini ya. Jadi ruangannya ber-AC dan segala perlengkapan ya, fasilitas ya banyak disediakan di tribun tersebut, teman-teman ya. Nah, dan juga sebagian ruangan dari tribun baru tersebut akan dijadikan untuk restoran, teman ya, untuk para penonton VVIP yang akan hadir untuk menyaksikan balapan MotoGP. Nanti banyak disediakan makanan ya di sana, dan juga dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap ya, seperti layaknya di tribun VVIP Deluxe. Dan inilah dia rapi dan hijaunya area rumput hari demi hari, menunjukkan makin berbeda daripada sebelumnya. Ya, tentunya pada tahun ini tampilan rumput ya hijau dan asri, tidak seperti pada gelaran tahun lalu, teman ya, yang memang kelihatan kering rumputnya. Dan sekarang ini memang kelihatan jelas hasil dari perawatan yang dilakukan oleh tim gardener ya, maksimal. Dan ini masih beberapa hari lagi, tinggal 3 hari lagi ya, perawatan terus dilakukan. Dan kemudian kita lihat di area belakang tribun zona A, teman ya. Di sini ramai sekali, terlihat super sibuk ya, banyak hal-hal yang sudah didirikan seperti tenda dan segala promosi sponsor di sini ya didirikan, dan juga didirikan panggung ya, keren sekali ya tampilan dan model yang dibuatkan ya, melambangkan ciri khas dari Nusa Tenggara Barat, Lombok ya, ada Balai Lumbung ya seperti itu. Dan juga ini dia ya tenda dari pengguna UMKM nanti untuk berjualan, segala kebutuhan yang mau untuk para penonton beli di sini disediakan lengkap, teman ya. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui, apabila membeli segala sesuatu yang dari luar itu mau pengen bawa ke dalam, itu nanti akan ditahan dulu ya. Kita tidak diperbolehkan untuk membawa seperti makanan, rokok, korek, seperti itu akan ditahan di kru kontrol seperti itu, teman-teman. Nah, sehingga teman-teman dapat membeli segala sesuatu di area zona tengah saja. Nah, inilah dia teman-teman ya, Pertamina Energizing You Festival ya, panggung besar yang berbeda daripada tahun lalu bentuk dan rupanya. Dan inilah dia ya, model yang sangat keren. Jadi tahun ini lebih meriah, lebih baik dari sirkuit Mandalika, mulai dari persiapan dan tampilannya ya yang keren ya. Tahun lalu biasa saja ya untuk panggungnya, dan sekarang ini agak keren ya modelnya, teman-teman. Dan juga pada tahun ini ya, semakin banyak pengguna UMKM yang ada di area zona tengah untuk berjualan, teman ya, dan segala fasilitas sarana pendukung juga
juga memadai ya, makin lengkap. Banyaknya dari WC portable yang disebarluaskan di area masing-masing belakang tribun, dan juga fasilitas sarana pendukung seperti musola ada satu ya di area zona tengah untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk. Nah, jadi musola tersebut sudah dibenahi teman ya, sehingga lebih layak dan lebih mewah sekarang. Dan kemudian itu di sini kita langsung saja disuguhkan dengan pemandangan lintasan yang bersih dan kinclong setelah dilakukan pembersihan ya. Ini membuktikan persiapan yang sangat luar biasa, hasilnya maksimal teman ya. Lihat sendiri dari kamera udara kita pada sore hari ini, aspalnya bersih kinclong dan juga warna sirkuit Mandalika warna yang berwarna merah putih cerah teman ya. Ya, nanti akan kelihatan sangat menarik ya, disorot dari kamera yang dibawa oleh helikopter, ditayangkan di seluruh dunia bisa melihat. Dan ditambah dengan tulisan In Journey sekarang yang tidak ada pada tahun lalu. Sekarang area run off yang baru ini ya dibuatkan tulisan In Journey, sehingga berpaduan antara ya motif Sasambo ya khas Nusa Tenggara Barat dengan tulisan In Journey, anak badan usaha dari BUMN teman. Dan hingga sore hari ini ya pembersihan track line menggunakan alat road sweeper terus melakukan ya pengerjaannya untuk pembersihan track line, hingga nanti tinggal 2 hari lagi ya untuk aspal keseluruhan dari sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,3 km ini bersih semuanya. Dan inilah dia, kita terbang agak tinggi biar melihat lebih jelas keseluruhan siapnya dari sirkuit Mandalika tahun ini tampil lebih baik ya, banyak hal baru yang dihadirkan dan juga semakin ya menarik teman. Inilah dia, langsung saja kita turun lebih rendah ke bawah untuk melihat lebih jelas apa saja yang sudah dipasang maupun yang dikerjakan untuk sirkuit Mandalika ya, perlengkapan sambut MotoGP. Dan kemudian di sini kita sudah berada di depan dari material besi yang sudah dibangun, didirikan. Ini kemungkinan akan menjadi layar lebar untuk sambut MotoGP teman-teman ya. Karena sudah sejauh ini tinggal 3 hari ya MotoGP digelar, tapi tidak kelihatan sekarang untuk layar lebarnya. Biasanya pada tahun lalu itu 4 hari, 5 hari menjelang MotoGP itu sudah kelihatan ya progres dari pembuatan layar lebar. Dan tahun ini berbeda, mungkin ya besok atau lusa akan dikerjakan secepatnya ya untuk layar lebar. Untuk para penonton semua yang duduk di tribun merasa puas ya, selain melihat sekilas saja melalui view tribunnya masing-masing, tapi juga kita melihat dari layar lebar maksud saya teman ya. Ya, sehingga semua para penonton puas dengan adanya layar lebar ya di masing-masing titik tribun teman-teman, seperti itu. Dan juga ditambah dengan beberapa tribun zona A ya sekarang yang sudah memiliki atap lebih lebar dan memanjang, sehingga para penonton ya yang duduk di tribun zona A tidak kepanasan lagi karena ya atapnya sudah lebar dan memanjang, dan juga menambah dari tampilan baru yang semakin keren dan menarik di tampilan sirkuit Mandalika pada dunia. Ya, inilah dia, kita lihat lebih dekat untuk proses pembersihan yang dilakukan oleh teman-teman kita lokal ya, pembersihan track line menggunakan alat road sweeper. Nah, jadi progres pembersihan ini ya sudah berlangsung selama 15 hari. 15 harinya pada sore hari ini, dan sirkuit Mandalika sudah menunjukkan semakin lebih baik ya, aspalnya teman ya kelihatan bersih dan kinclong. Dan sampai sore hari ini dan di hari seterusnya akan terus dilakukan pembersihan. Dan kemudian di sini kita lihat di area depan dari race control, di depan area pedok ya, seperti ini siapnya area, mulai dari aspalnya, area yang sudah dicat, dan juga area rumput yang kelihatan hijau dan asri. Dan juga kita lihat ya, tim bule masih terus sibuk di dalam sirkuit Mandalika untuk melakukan pemasangan sesuatu ya, tampilan dari MotoGP ya, seperti papan sponsor dan juga perlengkapan bahan-bahan dari Dorna dipasang di area sirkuit Mandalika biar ada rasa Eropa, ada rasa luar negeri ya. Ya, setelah dilakukan pemasangan sponsor luar negeri berbagai jenis dan rupanya. Ada sponsor Motul, Pirelli, GoPro, dan BMW, dan Michelin, dan lain-lain ya. Nanti kita akan melihat bersama lebih dekat. Namun terlebih dahulu kita memperlihatkan di area belakang pedok siapnya seperti ini. Nah, jadi banyaknya tenda sekelas kru dan para pembalap ya. Tenda ini sangatlah mewah teman-teman ya, layaknya seperti bangunan. Di sini ruangannya ber AC teman-teman ya.
Ya, walaupun berbentuk tenda tapi semua perlengkapan fasilitasnya super lengkap, memadai sesuai standar dari Zandvoort MotoGP. Dan inilah dia bahan-bahan yang masih belum terpasang ya. Ya, ternyata masih banyak papan sponsor di area belakang pedok yang besok pagi akan dilakukan pemasangan keseluruhan ya dari papan sponsor yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menghiasi dari sirkuit Mandalika tampilannya lebih cakep, bagus ya, keren di tampilan dunia, teman-teman. Nah, menjelang MotoGP yang tinggal 3 hari lagi ya, tentunya saat ini kru dan para pembalap ya sedang berangkat ya, ada yang dalam perjalanan, ada yang sudah tiba untuk kru dan para pembalap ya, karena sebentar lagi kan MotoGP akan digelar pada tanggal 27 sampai 29. Otomatis ya mulai pada hari ini bahkan di hari kemarin ya, teman ya. Nah, OTW menuju ke Mandalika. Bahkan juga ada satu pembalap yang saya ketahui itu Jorge Martin, teman, yang saat ini berada di Bali, teman ya. Nah, dia sangat menyukai sirkuit Mandalika, katanya seperti di story IG-nya. Dia mengatakan, "Welcome back ya, kembali lagi ke sirkuit favoritku," kata Martin, teman ya. Ya, semoga Martin nanti bisa menjuarai ya balapan di MotoGP di sirkuit Mandalika, teman ya. Dan mungkin teman-teman juga ada fans Pecco, mana suaranya, fans Marquez juga mana suaranya, dan fans yang lain, teman ya. Nah, ada juga logistik dari MotoGP yang berupa motor dan perlengkapan kebutuhan untuk balapan tersebut ya akan tiba pada hari ini, teman ya, pada tanggal 24, yang mana satu pesawat kargo yang akan tiba duluan, dan keesokan harinya pada tanggal 25 besok akan tiba lagi 4 pesawat kargo, sehingga total keseluruhan pesawat yang membawa logistik itu sejumlah ya 5 pesawat kargo, teman ya. Dan itu isinya adalah perlengkapan kebutuhan logistik untuk balapan seperti motor. Nah, sedangkan yang 75 ton ya, seberat 75 ton tersebut yang sudah tiba awal berupa bahan bakar MotoGP, oli dari MotoGP, dan juga ban yang sudah tiba, dan itu dibawa melalui jalur laut, teman ya. Nah, seperti itu yang total 75 ton tersebut. Sedangkan yang keseluruhan yang paling banyak itu dibawa melalui jalur udara, teman.